tuh berusaha menanggapinya tuh lebih dewasa lah, lebih bijaksana. Tapi masalahnya sekarang malah jadi kemana-mana. Somasi juga udah keluar. Jadi setelah discuss dengan tim internal, kita memutuskan untuk mengambil tindakan yang lebih tegas lah sekarang. Oke, langkah lebih yang tegas itu seperti apa mungkin Kak? Kita akan mengambil langkah hukum secepatnya. rencananya kapan Kak? Dalam minggu-minggu ini. Untuk mediasi sendiri gimana Kak? Mungkin ada rencana ketemuan di luar untuk diskusi sekarang ini sama Maya dan Kalau untuk rencana mediasi sebenarnya udah terlambat karena kan kemarin kita sudah kasih kesempatan ya untuk yang bersangkutan meminta maaf secara terbuka. Sebenarnya kita juga nggak mau masalahnya terlalu heboh karena personally aku nggak suka sih kalau kehebohannya ini negatif. Tapi kayaknya sekarang sudah terlambat untuk mediasi ketemu sebelah pihak. Jadi nanti kita akan bikin laporan aja ke Polda. Nanti mungkin Maya bisa langsung menjelaskan aja di BAP. Surat somasi udah diterima dari pihak Tanskin. Sudah Seperti apa Kak? seperti apa Kak mungkin isinya dari surat somasinya gitu? Udah aku share sih di ini, nanti aku juga ini ya nggak begitu, baru aja sekilas aja karena kebetulan hari ini aku full meeting, tapi tadi udah aku share sih, nanti kalau ini aku share lagi aja isi surat somasinya. Nah Kakak sendiri shock nggak sih karena kan yang dipermasalahkan itu soal BPOM-nya itu diurus BPOM atau tidaknya gitu. Kakak sendiri seperti apa? Jujur semua yang masalah ini semua bikin aku shock dan kaget ya, soalnya bukan masalah BPOM aja, sampai masalah ada masalah aku membuka data-data customer lah segala macam. Masalahnya menurut aku jadi kemana-mana banget gitu, dan soal BPOM itu sudah jelas kok ada di marketplace, di Instagram, di mana-mana kalau Tanskin itu udah BPOM dan sudah ada sertifikat halal. Jadi kenapa dipermasalahkannya sekarang gitu? Nah untuk pemakaiannya sendiri dari keterangan Maya kan bilang kalau sebelum dari 24 jam itu sudah ada reaksi di wajahnya itu berikan. Kakak sendiri seperti apa menanggapinya Pak? Sebenarnya keterangan yang bersangkutan kan agak berbeda-beda ya. Kan dia ada nanti keterangan di podcast dia bilang seminggu pemakaian, terus beberapa jam sudah breakout. Jadi sekarang aku sendiri nggak yakin nih, ini masalahnya tuh sebenarnya berapa lama, masalah yang sebenarnya tuh apa. Soalnya kalaupun kalau kita nyoba skincare baru kan itu ada yang namanya purging kan, itu jadi skincare butuh waktu untuk adaptasi, tapi itu juga nggak mungkin dalam hitungan jam gitu. Jadi menurut aku sih nggak make sense sih kalau misalnya wajahnya breakout dalam waktu beberapa jam, kecuali alergi makanan atau keracunan makanan itu mungkin, tapi kalau skincare nggak mungkin. Kak, sempat dari pihak kuasa hukum Farhat Abbas men-DM ke Tanskin ya Pak? Betul. Dengan isinya Bukan itu? ke Tanskin, ke aku. Oh, ke kakak ya? Saya. Seperti apa Kak? Kenapa dia tiba-tiba DM ke pihak Kajil? Kalau kenapa ini saya nggak tahu ya, mungkin dia mau kasih heads up kali ya. Kalau misalnya dia udah menangani masalah ini, dia bilang kalau saya melanggar hukum karena telah share data-data dari klien. Itu juga sebenarnya saya belum mau menanggapi dengan serius karena saya pikir karena kita udah sensor juga, waktu itu kita juga udah discuss dengan legal team kita, tapi sekarang masalahnya diperpanjang lagi dan datang surat somasi yang ditujukan kepada saya dan Tanskin. Jadinya saya pikir kalau memang mau jalannya ke hukum ya udah silahkan, ayo. Nah, belum lama juga sepupunya Mayang kalau nggak salah si Jeki atau Tia itu namanya men-tag juga ke pihak Tanskin atau kakak yang meledek soal produknya Tanskin dia sendiri. bilang skincare nggak jelas itu ya. Itu aku nggak terlalu ini perhatiin karena sebenarnya yang saya taunya gitu-gituan tuh karena banyak DM yang masuk ke saya atau tag di komen postingan tersebut. Tapi saya sendiri nggak begitu ngikutin banget sih apa yang dilakukan oleh mereka. Kalau baru ini yang baru saya menanggapi serius ya somasi ini sebenarnya. Sampai saat ini pihak Tanskin sendiri mengalami kerugian seperti apa Kak? Dampak yang diterima Kerugian sebenarnya ini kan bukan kalau dibilang oke, namanya jadi didengar banyak orang iya, tapi kan didengarnya yang buruk. Itu
salah satu yang saya sayangkan sih, karena selama ini saya membangun image Tanskin tuh dengan baik gitu. Saya melakukan promosi Tanskin juga dengan baiklah, kita edukasi customer juga tentang perawatan wajah, tentang skincare. Jadi menurut saya image-nya ya sangat dirugikan sekali, dan juga banyak yang bertanya-tanya juga ya, baik ke DM-nya Tanskin atau ke marketplace atau ke saya sendiri, benar gak kalau Tanskin itu mengandung zat-zat yang berbahaya? Banyak yang jadi takut mencoba Tanskin, potensial customer-nya jadi takut. Apalagi waktu Mayang kan juga bilang di sosmed hati-hati gitu memakai kosmetik Tanskin skincare, sendiri. Inisial T berwarna merah, termasuk black champagne juga nggak sih Kak? Nah mungkin kan yang dimaksud Tanskin kan kak, kayak itu. Iya betul. Karena kan kita udah cek memang ada pembelian atas si saudari Mayang ya. Awalnya saya pikir tuh ini namanya anak muda ya, suka main sosmed, mungkin ngomongnya ceplos-ceplos, tapi sekarang masalahnya udah jadi makin panas. Menurut saya ini udah keterlaluan banget. Itikat baik saya yang tadinya mau nggak mau memperpanjang lah, karena mengingat dia juga masih kecil, jadi saya pikir saya yang harus bijaksana lah menanggapi saudari Mayang. Tapi menurut saya sekarang ini udah keterlaluan banget. Jadi saya juga terpaksa lah harus mengambil tindakan yang tegas mulai sekarang. Mungkin apa sih yang mau membuat kakak sendiri yakin itu untuk melaporkan balik gitu? Karena udah sampai sini juga ya, terpaksa saya harus melaporkan balik. Karena juga kita nggak mau saya merasa tuh itikat baik saya tuh salah artikan. Mungkin salah artikannya saya takut atau saya lemah gitu. Jadi saya harus mengambil tindakan tegas, karena saya juga nggak mau nama Tanskin jadi jelek kok. Tanskin sudah dijelek-jelekin, udah dibilang suruh di skip nggak bagus produknya, sekarang malah disomasi dengan berbagai macam alasan yang lain. Sekarang sudah saatnya sih, udah harus lebih dari seorang dari pihak Tanskin untuk akan bicara. Kayaknya sekarang kita sudah harus ke ranah hukum. Tapi tuduhan yang dilayangkan dari pihak Mayang ke Tanskin sendiri kan ada beberapa pasal ya, pencemaran nama baik, sama produknya dibilang nggak ada BPOM. Itu gimana kak? Ya nanti kita lapor balik aja kalau tuduhan-tuduhan itu memang nggak berdasar gitu. Nah untuk laporan di Poldanya nanti terkait apa Kak? Terkait nanti aku belum bisa share detailnya lebih banyak ya. Nanti aku juga harus diskusikan sama tim legal kita, ada tim legal internal kita. Nanti pokoknya akan melaporkan balik lah kalau tuduhan-tuduhan yang dibuat pihak sana ya sama sekali tidak berdasar intinya. Berarti soal pencemaran nama baik kah atau apa gitu Kak? Semuanya yang dilempar ke kita nanti akan kita laporkan balik. Mungkin sudah menentukan tanggal dan sebagainya. Tanggal belum ada, tapi secepatnya kita akan bikin laporan polisi dalam minggu ini. Mungkin harapan dari kakak sendiri terkait adanya kasus ini gitu, sempat menghambat juga nggak sih aktivitas dan sebagainya? Sebenarnya iya Mbak, sangat menghambat banget karena untuk seperti contohnya IG, Instagram Tanskin saja kan hilang karena ban kan, itu salah satunya. Jadi kita nggak bisa melakukan promosi lewat Instagram. Terus banyak juga yang tanya-nanya lah, banyak yang meragukan Tanskin. Belum lagi aktivitas sehari-hari, misalnya saya ngerjain apa, sekarang saya jadi harus berurusan dengan ini. Apalagi sekarang saya harus berurusan dengan kepolisian, sementara kan kerjaan saya nggak sedikit. Itu sih yang saya sayang. Oke, satu lagi Mbak, mungkin seandainya pihak Mayang dan kuasa hukum ingin bertemu dengan pihak Tanskin Untuk mediasi, untuk sekarang sih saya rasa udah nggak perlu ya, udah terlambat. Itu mestinya bisa dilakukan dari kemarin-kemarin, karena sekarang laporan somasi sudah saya terima. Kita akan ke ranah hukum saja lah sebaiknya. Oke. Pak Bledis, kalau boleh tahu nih, hilangnya Instagram Tanskin apa karena efek Mayang atau memang sebelumnya sudah hilang gitu Pak? Kemungkinan besar ya karena masalah ini, karena sebelumnya kan nggak pernah ada apa-apa. Itu kita juga materinya nggak pernah posting yang isu-isu sensitif kok di Instagram Tanskin. Kita selalu tentang edukasi perawatan wajah, tentang promo, nggak pernah ada masalah-masalah lain yang sensitif.
Oke, terakhir Kak, mempertegas berarti Mayang ini sebagai ambasador atau bukan dari Tanskin? Atau Bukan, kita sama sekali nggak kenal sama saudari Mayang. Saya personally nggak pernah kenal. Timnya Tanskin juga nggak kenal sama Mayang dan keluarganya. hanya pembeli ya berarti? Hanya pembeli. Konsumen. Betul. Nah Kak, ini kan di kolom komentar juga banyak banget yang bilang ayo dong Kak laporin Mayang segala macam, banyak juga yang ngedukung. Mungkin tanggapannya seperti apa? Ya, itu banyak banget yang masih pakai laporin Mayang, penjarain Mayang, kasih penjara. Itu tadi Mayang saya bilang, tadinya saya pikir saya nggak setega itu untuk menjarain saudari Mayang atau maksudnya untuk mempermasalahkan inilah lebih.